Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini mari kita kembali belajar dan memahami tentang ilmu agama, yaitu dengan judul Kuatkan Iman dengan Berbagi. Maka dalam hal ini akan kita bahas hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Hakim bin Hizam. Pada kedua hadis ini menyatakan tentang keutamaan berinfak, bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Maka ada dua keuntungan bagi orang yang mau berbagi dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang berbagi akan didoakan oleh malaikat. Yang kedua, orang yang berbagi akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Orang yang mau berbagi adalah didasari oleh iman. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin mudah dia untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Orang yang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai amanah terhadapnya. Dengan keimanannya pula, orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas karena Allah, tanpa berharap pujian, popularitas, dan balasan apapun. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas infaknya dan sedekahnya dengan kecukupan dan mensucikan dirinya. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan infak dan sedekah. Dalam bab ini kita akan mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oleh karenanya, rezeki yang diterimanya akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak dan sedekah adalah salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satu malaikat berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran dan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa
agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifhu wa huwa khairur raziqin. Dan siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya, bahkan yang lebih baik daripada yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu, sebagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan begitu pun sebaliknya, bagaimana Allah membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 28. Ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum man khasyatihi musyfiqun. Artinya, Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai oleh Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla, wa bada'u biman ta'ulu, wa khairus sadaqati an zahri anni, wa may yasta'fif ya'iffuhullahu, wa may yastaghni yughnihillahu. Rawahul Bukhari. Dari Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari dan dari Hakim bin Hizam, Rasulullah menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun menegurnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah pemberian ini, harta yang datang padamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah.
dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi, tidak dilarang untuk menerima, tetapi dilarang meminta-minta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Rasulullah SAW mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang senantiasa minta-minta kepada orang lain hingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa minta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan untuk mendekatkan seorang budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak sebaiknya adalah setelah tercukupi kebutuhan keluarga, dan yang berhak mendapatkan nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang yang menjadi tanggungan. Selanjutnya, pada hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang melihara dirinya iffah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya qanaah. Ini terlihat dalam kalimat, maka siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah mencukupkannya. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu datang dari Allah, maka Allah senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Perilaku yang demikian hanya akan lahir dari orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka berinfaklah, karena infak merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah pada orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk diri lebih baik daripada selainnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya, jika ada sisa maka untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, keuntungan orang yang berinfak adalah akan mendapatkan 700 kali lipat dari apa yang diinfakkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu azim. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji yang tumbuh 7 tangkai, pada setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Allah melipat gandakan pahala dan imbalannya bagi orang yang dikehendaki.
dan Allah amat luas karunia-Nya lagi mengetahui. Berdasarkan ayat Allah ini, bahwasanya orang yang berinfak dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Diumpamakan seperti satu biji yang tumbuh 7 tangkai. 1 kali 7 menjadi 7. Lalu 7 itu masing-masing tangkai ada 100. Maka 7 kali 100 adalah 700. 1000 saja kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan 700.000 imbalan dan pahalanya secara materi. Demikianlah pembicaraan kita dan pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.